Kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, untuk memantau jalannya sidang vonis untuk terdakwa Irfan Widianto. Tiga unsur melakukan tindakan apapun, menimbang bahwa dalam batang tubuh maupun penjelasan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 KUH pidana, tidak dijumpai pengertian apa yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun. Demikian pula dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Jasa Agung dan Kepolisian tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi tentang ITE, di mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE, tidak diatur titik berat implementasi penggunaan pasal 3, apakah titik berat dalam bentuk fisik atau non fisik, garis miring dunia maya, sehingga terjadi multitafsir. Demikian pula dalam kasus ini, inkasu terjadi perbedaan argumentasi antara penuntut umum dengan terdakwa, saat hukum terdakwa serta ahli yang dihadirkan oleh terdakwa. Profesor Dr. Hendry Subiakto, SHMSI, Guru Besar FISIP Unair, pengajar hukum media dan komunikasi, di persidangan memberikan pendapat, melakukan tindak apapun harus menggunakan teknologi informasi karena ITE hanya merupakan penggunaan teknologi informasi, bukan perbuatan fisik, walaupun bisa merusak perangkat sistem elektronik. Kalau misalnya CCTV ditembak, itu perbuatan fisik, dan perbuatan memindahkan informasi elektronik berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan teknologi informasi, bukan memindahkan handphone, demikian pula memindahkan DVR, bukan memindahkan dokumen elektronik. Karena sebenarnya memindahkan informasi elektronik bukan dengan cara physically, melainkan dengan teknologi informasi, sedangkan penuntut umum berpendapat sebaliknya, berbeda, menolak pendapat tersebut karena sudah memperluas pengertian tindakan apapun termasuk di dalamnya perbuatan fisik. Menimbang bahwa untuk menentukan perbuatan terdakwa apakah terpenuhi unsur melakukan tindakan apapun, haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Hendra Kurniawan, keterangan saksi Agus Nurpatria, dan keterangan saksi Ari Cahaya Nugraha di persidangan benar dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas saksi Ferdi Sambo beramat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 terjadi penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sehingga timbul niat saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa tersebut dengan membuat skenario tembak-menembak, dan untuk memuluskan skenario tembak-menembak tersebut, saksi Ferdi Sambo juga berkehendak agar file video yang terdapat dalam DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3 harus dimusnahkan, yang mengakibatkan sistem elektronik dalam bentuk DVR menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Sambo, keterangan saksi Hendra Kurniawan, dan keterangan saksi Ari Cahaya Nugraha di persidangan benar, kemudian saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ari Cahaya Nugraha yang sudah memahami sistem elektronik CCTV, serta tindakan memanggil dan meminta saksi Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sesuai mestinya, dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Hendra Kurniawan, persidangan benar niat dan kehendak tersebut dilanjutkan saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi untuk kedua kalinya kepada saksi Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul
08.00 WIB pagi hari agar melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Hendra Kurniawan, keterangan saksi Agus Nurpatria di persidangan benar atas permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Terus dilanjutkan saksi Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta saksi Agus Nurpatria Adi Purnama yang diketahui bertugas di Divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar komplek Polri Duren 3 terkait peristiwa yang terjadi di komplek tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomser Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa telah ditelepon saksi Ari Cahaya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nurpatria di komplek Polri Duren 3. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Munafri, Tomser Christian Natal dan keterangan terdakwa di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Munafri dan saksi Tomser Christian Natal datang menjumpai saksi Agus Nurpatria di komplek Polri Duren 3. Bila saksi Agus Nurpatria menyuruh terdakwa yang diketahuinya bukan tupoksi dan dari terdakwa yang bertugas di Dirtipidum Bareskrim untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan juga CCTV yang ada di rumah Ridwan Sulani selaku Kasatreskrim Polres Metro Jaya Jakarta Selatan. Sehingga sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Sementara telah diketahui terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo yang ditangani dari awal oleh Polres Jakarta Selatan. Batas permintaan dari saksi Agus Nurpatria selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Chong Ji Fung alias Apung selaku teknisi CCTV yang sebelumnya telah dikenal terdakwa dan telah membeli 2 unit DVR CCTV merek SME seharga 3 juta rupiah sesuai dengan barang bukti nota pembelian. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Ji Fung alias Afung, keterangan saksi Abdul Jafar Marzuki, keterangan saksi Agus Nurpatria, Munafri, Tomser Christian Natal, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan. Benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama saksi Chong Ji Fung alias Apung telah mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi harddisk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait terjadinya peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Ji Fung alias Afung, keterangan saksi Abdul Jafar, Munafri, Tomser Christian Natal, keterangan saksi Arianto, keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan terdakwa sendiri di persidangan. Selanjutnya, terdakwa Irfan Widianto telah menyerahkan DVR CCTV kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan Cuk Putranto. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo di persidangan, benar tindakan saksi Cuk Putranto selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo secara tanpa hak dan melawan hukum meminta saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang berada dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ke dalam sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk milik saksi Baikuni. Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin di persidangan, benar selanjutnya saksi Baikuni Wibowo dengan saksi Arif Rahman Arifin atas perintah saksi Ferdi Sambo melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik dalam bentuk laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja sesuai mestinya yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang berasal dari alat bukti perbuatan ataupun tindakan terdakwa mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik dari Pos Sapam Komplek Polri 23 dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto. Atas permintaan Cuk Putranto telah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak karena tidak adanya izin dari Ketua RT Kelompok Polri 23 selaku penanggung jawab komplek dan lingkungan, tidak memiliki surat perintah penyidikan sebagaimana pasal 75 KUHP, tidak memiliki surat perintah penyitaan sebagaimana pasal 75 KUHP, tanpa ada berita acara penyitaan pasal 75 KUHP, tanpa ada surat tanda terima dari Ketua RT Kelompok Polri pasal 42 KUHP telah melanggar ketentuan pasal 43 Undang-Undang ITE disebutkan ayat 3 penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat 4 dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib menjaga terpelarnya kepentingan pelayanan umum. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Irfan Widianto dengan secara tanpa hak atau tanpa hak dan melawan hukum atau tidak secara patut dalam kurun tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal 38, 42, 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang ITE dalam kurung melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa-peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Barat meninggal dunia yang berada di dalam Pos Sapam Komplek Polri 23 dengan bantuan saksi Chong Ji Fung alias Apung dan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya karena dengan digantinya DVR beserta harddisk dengan yang baru, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR yang lama akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi di sistem elektronik CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3. Menimbang bahwa perbuatan telah mengambil 2 unit DVR dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dan kemudian menyerahkan kepada saksi Arianto dan Cuk Putranto atas permintaan Cuk adalah termasuk sebagai suatu bentuk tindakan dalam kurung yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengabaikan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini membawa berkaitan dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau terdakwa Profesor Dr. Hendri Subiakto SH yang berpendapat segala tindakan apapun termasuk mengambil dan mengganti DVR harus dikaitkan dengan perbuatan teknologi informasi bukan fisik. Menurut majelis hakim perbuatan telah mengambil dan mengganti 2 DVR dengan DVR yang baru di Pos Sapam Komplek Polri Komplek Perumahan Polri Duren 3 adalah merupakan suatu tindakan berupa pergerakan fisik karena DVR adalah benda yang berwujud, namun dalam DVR tersebut terdapat informasi elektronik berupa gambar visual atau video yang berisi keadaan sekitar Komplek Perumahan Polri Duren 3 termasuk salah satu CCTV mengarah ke arah rumah Ferdi Sambo nomor 46. Oleh karenanya perbuatan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR dengan 2 unit DVR yang baru di Komplek Polri Duren 3 tidak saja merupakan perbuatan fisik tetapi juga meliputi tindakan non fisik karena di dalamnya terdapat informasi elektronik. Menimbang bahwa perbuatan mengambil dan mengganti 2 unit DVR di Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan tidak membuat bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian unsur melakukan tindakan apapun termasuk perbuatan fisik dengan melihat tujuan akhir dari perbuatan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR dengan yang baru tujuannya bukan semata-mata DVR akan tetapi DVR secara fisik tetapi data-data yang ada di dalamnya yang berupa informasi elektronik dalam bentuk non fisik. Maka dengan demikian pledoi pembelaan terhadap hukum terdakwa haruslah dikesampingkan.